mau tidak mau kita harus melakukan seperti yang saya bilang di Na'ian sebelumnya, murojaah atau memahami kembali, mufahamah, muhasabah, menghitung kembali apa yang sebenarnya Anda sedang alami sebagai hamba Allah di dunia ini. Jadi pasti Anda harus paham iblis, harus paham Dajjal, harus paham Ya'juj Ma'juj, harus paham berbagai macam aplikasi dari nek Dajjal ki apa to sing dirah, nek iblis apa sing dirah, nek Ya'juj Ma'juj apa sing dirah, itu semua nanti ada penjelasannya dalam drama Sunan Sableng dan Paduka Pituro itu. Kemudian sudah pasti Anda tahu di dalam Hasanah Jawa, Kiai Semar itu adalah salah satu sesepuh di Junggring Saloko atau di masyarakat langit, karena Semar itu adalah lambang sekaligus dewa yang tertinggi, sekaligus rakyat yang paling jelata. Dan sebenarnya hakikat Islam seperti itu. Makanya ada kalimatnya Rasulullah, innama turhamuna watun soruna watur zakuna bidu'afaikum. Jadi kelemahan dan ketidakberdayaan manusia itu harus merupakan alasan utama dari pengabdian kita, perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua nanti sebisa mungkin diungkapkan oleh dialog dan perdebatan antara Sunan Sableng dengan Paduka Pituro. Jadi drama kan sejak dari tikungan iblis bukan hanya naskah drama, itu adalah pembelajaran tentang wacana sangkan paraning dumadi sebenarnya. Sejak tikungan iblis kita mensimulasikan sebenarnya iblis itu, kita kan tahu sekarang dengan internetnya ternyata ada yang lebih dahsyat dari jasad, yaitu gelombang. Bayangkan Anda browsing, Anda posting, satu kali posting itu sudah bisa dibaca oleh seluruh orang di dunia yang jumlahnya bisa 7-8 miliar. Sekali posting. Jadi kalau Anda sekarang bilang Jibril, jangan dipikir Jibril itu satu orang sebagaimana jasad Anda. Jibril itu di-broadcast oleh Allah sehingga dia bisa berada dimanapun, kapanpun sesuai dengan kemauan Allah. Sehingga jumlahnya malaikat yang kita kenal 8 itu semuanya bisa 8 triliun, bisa 8. Jibril tok bisa 1 triliun oke. Mulane Israel ki orang yang bergaya ijen. Nah ijen kan pencolotan tak karu-karuan. Maka Israel itu jumlahnya juga bermiliar-miliar, bertriliun, meskipun semuanya bernama Israel dan berhakikat sama karena mereka semua satu gelombang. Itu semua dijelaskan dalam drama itu, teman sekalian. Jadi drama itu sebagaimana Mas Eko tadi mengatakan, ini bukan soal kesenian, ini adalah soal zikir, soal mengingat kembali sangkan paran, mengingat kembali kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari umat manusia yang besar yang menjalani sejarah sangat panjang. Nah, Pak Muzamil termasuk yang belum membaca itu, mudah-mudahan Pak Muzamil akan punya analisis dan membenahi kalau ada wacana-wacana yang kurang tepat, kurang benar. Karena di situ kita analisis bedanya iblis sama Dajjal sama Ya'juj Ma'juj itu apa. Terus nanti widodari jane opo, malaikat jane opo, sak piturute itu insya Allah akan secara implisit maupun eksplisit akan terjelaskan dalam drama itu. Ini sebenarnya pembelajaran ilmu sebenarnya dan pengetahuan mengenai semua itu. Dan semua dasarnya adalah wacana-wacana dari sejarah Islam, dari para aulia, dari para nabi dan seterusnya. Itu teman sekalian, itu untuk soal teater yang berlangsung tanggal 7 dan 8 April ya di Taman Budaya Jalan Senopati Yogyakarta. Kemudian di Surabaya tanggal 13-14, di Jakarta tanggal 18-19. Di Jakarta di Taman Ismail Marzuki outdoor, jadi dipentaskan di luar ruangan, tidak di dalam ruangan atau gedung. Kalau di Jogja di dalam, Surabaya dalam gedung. Teman sekalian, kira-kira seperti itu, kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan Yai Muhaimin, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk sabar sebentar Pak Yai. Kita punya teman Mas Sigit yang gondrong sebelah kiri. Itu
teman ini Mas Gini Maiyah dari Bang Wetan Surabaya. Beliau sangat aktif melakukan penelitian sejarah dari situ Bondo, daerah timur sampai Wonosobo sampai mana-mana, dan beliau menemukan sejumlah hal yang tidak kita sangka-sangka, menemukan sebuah persepsi. Karena sejarah itu Mas, misalnya gini Pak Yai, Pak Muzamil, saya mau konfirmasi. Selama ini kan kalau kita baca hadis itu kan kebanyakan kalau yang langsung kehidupan Rasulullah kan Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, kita kan tidak begitu mengenal bahan-bahan atau informasi mengenai Rasulullah sebagai manusia dan laki-laki. Maka hampir tidak ada an Khadijah radhiyallahu anha, hampir enggak ada. Atau kalau saya salah tolong diingatkan. Tapi sesungguhnya sangat penting kita mendengarkan apa kata beliaunya Khadijah istri Rasulullah yang pertama yang sangat mencintai Rasulullah sehingga Aisyah sangat cemburu kepada Khadijah. Nah, kita tidak punya bahan apapun dari Khadijah. Karena apa? Karena perawi itu juga dengan keterbatasannya masing-masing. Jadi perawi itu satu, dia keterbatasannya adalah daerah jangkauannya. Nomor dua, cara berpikirnya. Misalnya Rasulullah pada suatu hari di Masjid Madinah mencari seorang ibu yang biasanya menyapu di halaman masjid. Kemudian ternyata beliau sore itu tidak ada, terus tanya sama para sahabat di mana ibu itu. Terus para sahabat mengatakan beliau sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Terus Rasulullah minta diantarkan ke kuburannya. Kemudian Rasulullah sholat di kuburan ibu itu. Perawinya yang diambil dari peristiwa itu bukan kasih sayang Rasulullah kepada wong cilik. Yang diambil adalah bahwa sholat di kuburan itu boleh. Jadi cara pandang perawi, cara pandang ahli hadis itu juga sangat menentukan informasi yang kita terima. Oleh karena itu saya sering mengatakan kepada Anda harus belajar mencari dan membaca ayat yang tidak difirmankan atau hadis yang tidak diriwayatkan. Itu bisa dengan bahan-bahan resmi atau dengan akal sehat. Fal tandur nafsu makot tamat ligot. Kalau ligot itu harus, maka lil amsi juga boleh ya. Fil mati makot tamat ligot walil mati. Jadi apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi kemarin. Itu kan kita sangat miskin. Kita nggak tahu bahan-bahan Rasulullah ketika berumur 25 bagaimana sebagai pemuda. Ketika beliau akhirnya memutuskan nikah sama Siti Khadijah, kita nggak tahu peristiwanya, kita tidak tahu kalimat-kalimatnya. Padahal kan kita ini manusia biasa semua sehingga sangat membutuhkan wacana dari Rasulullah sebagai manusia, tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul. Dan kita tidak punya bahan-bahannya sampai hari ini. Nah, itu saya pertanyakan seringkali kepada para ulama, memang tidak ada bahannya. Jadi makanya Anda sekarang kenal Rasulullah itu sebagai Nabi dan Rasul, tapi Anda kurang mengenali Rasulullah sebagai manusia. Makanya itu sebabnya sunnah itu penting, tapi tidak kalah penting adalah sirah Rasul. Jadi peristiwa-peristiwa dan ungkapan-ungkapan kebijaksanaan beliau sebagai manusia biasa. Karena Rasulullah itu tergantung sampean lihatnya dari mana. Kalau Anda lihat sebagai Nabi, jangan lupa dia manusia. Kalau Anda anggap dia manusia, jangan lupa dia Nabi. Jadi Anda harus lengkap, harus mentawafi Rasulullah untuk mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan seluas dan sedalam mungkin.